Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-210 yang berjudul Menyenangkan Orang Lain Tujuan Hamba Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Orang yang mengikuti tuntunan ilahi telah menemukan satu-satunya sumber karunia yang menyelamatkan dan kebahagiaan sejati, dan telah beroleh kuasa untuk berbagi kebahagiaan ke sekitarnya. Tertulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 338. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, kita tahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika kita mengikuti tuntunan ilahi itu, kita menemukan satu-satunya sumber karunia yang akhirnya akan menyelamatkan dan akhirnya akan memberikan sebuah kebahagiaan kepada kita, yaitu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun yang ada di dunia ini. Dunia tidak bisa tawarkan suatu kebahagiaan yang sejati, karena kebahagiaan yang sejati itu hanyalah berasal dari pengenalan akan siapa Bapa kita yang di surga. Lalu di sini juga dikatakan, ketika kita sudah memperoleh kebahagiaan itu, ketika kita sudah mendapatkan poin daripada kebahagiaan yang sejati itu, maka itu kita akan bisa bagikan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal siapa Bapa kita. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang belum mengenal siapa Bapa kita. Jadi bagaimana kebahagiaan yang kita bisa miliki ini kita bisa bagikan terhadap orang-orang itu, sehingga mereka juga mempunyai pengalaman, bahkan juga perjalanan hidup bersama dengan Bapa kita, dan akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa engkau ditempatkan di atas dunia ini bukanlah semata-mata untuk memeriksa diri, menggali dan membangun, bekerja keras dan memintal, tetapi untuk membuat kehidupan gembira, riang dan indah dengan kasih Kristus, seperti bunga-bunga untuk menggembirakan kehidupan orang lain oleh pelayanan kasih. Jadi bagaimana di sini dengan jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita ditempatkan di dunia ini, kita mempunyai suatu visi dan misi. Kita tahu bahwa visi dan misi itu adalah untuk menyampaikan kabar bahagia itu, menyampaikan pengharapan itu, sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Bapa kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ini bukanlah semata-mata untuk memeriksa diri. Jadi bukan hanya untuk memikirkan diri kita saja ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena yang fokus utama kita adalah membandingkan diri kita dengan siapa Bapa kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali kita akan merasa bahwa diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Karena kita merasa bahwa akhirnya kita benar diri, kita merasa kita tidak melakukan apa yang orang lain lakukan, yang mungkin kita anggap itu adalah suatu kesalahan atau suatu dosa. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan siapa Bapa kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka akan terlihat begitu banyak cacat tabiat kita yang harus kita perbaiki dan harus kita ubah. Karena ketika kita tahu bahwa kita tidak akan bisa berdiri di hari depan ketika kita masih mempunyai tabiat yang tidak sesuai dengan tabiat Bapa kita. Lalu di sini juga dikatakan, juga bukan untuk semata-mata menggali dan membangun. Jadi bagaimana kita diingatkan bahwa tujuan utama kita itu bukanlah untuk diri kita. Bagaimana kita bukan menggali dan membangun untuk kepentingan diri kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah talenta untuk kita bisa menggali, membangun tempat-tempat yang menjadi rumah kita, kita diinginkan oleh Tuhan bahwa tempat-tempat itu kita buka untuk orang-orang sehingga mereka pun boleh mengenal karakter Tuhan itu melalui kehidupan rumah tangga kita. Dan di sini juga dikatakan bekerja keras dan memintal, tetapi untuk membuat kehidupan gembira. Jadi bagaimana kita diinginkan oleh Tuhan ketika kita mempunyai suatu hidup yang mengenal siapa Bapa kita itu,
Kita diinginkan oleh Tuhan supaya kita itu akhirnya mempunyai kehidupan yang bergembira, yang riang, dikatakan indah oleh karena kasih Kristus. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa berjalan bersama dengan Kristus itu seharusnya memantulkan kegembiraan dalam kehidupan kita, dalam wajah kita, sehingga orang-orang yang belum mengenal siapa Bapa kita itu bisa melihat karakter Tuhan itu dari wajah kita, karena kita memantulkan wajah yang ceria, yang riang, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk mau dekat dengan kita. Tetapi beda cerita ketika kita memantulkan wajah yang muram, kita memantulkan wajah yang penuh dengan keputusasaan dalam kehidupan kita, maka banyak orang tidak akan mengenal siapa Bapa kita, karena mereka tidak melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kita, karena kita terlihat sama saja dengan orang-orang dunia. Kita terlihat sama saja tidak mempunyai pengharapan. Tetapi ketika kita tahu dengan pasti kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai pegangan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, itu harusnya akan membuat sebuah kedamaian dalam hati kita, sehingga itu yang akhirnya akan memancarkan sebuah sinar yang akhirnya bisa menarik orang untuk mau dekat dengan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa untuk menggembirakan kehidupan orang lain oleh pelayanan kasih. Jadi bagaimana firman Tuhan pun kembali mengingatkan bahwa oleh pelayanan kasih kita terhadap orang lain, maka dikatakan itulah yang akan menggembirakan kehidupan. Menggembirakan kehidupan orang yang kita layani, begitu pula dengan kehidupan kita sendiri. Karena di saat kita mau melayani orang lain, kita akhirnya akan belajar bagaimana karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini, ia selalu berusaha untuk mengasihi orang lain, untuk memberikan pelayanan kasih itu terhadap orang lain. Bahkan seringkali ia tidak memikirkan kepentingan dirinya. Bahkan sama sekali ia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan ketika ia lelah pun, ia akan berusaha untuk melayani orang dengan semaksimal mungkin, memberikan pelayanan yang terbaik yang ia bisa berikan untuk kebaikan orang tersebut. Jadi bagaimana itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana roh yang mengasihi orang lain, yang akhirnya membuat pengorbanan diri itu bukanlah menjadi suatu beban, tapi menjadi sebuah sukacita, sebuah kebanggaan, atau sebuah pemberian yang hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga itu akhirnya kita bisa sampaikan kepada orang-orang lain. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah, yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada suatu makhluk lain. Tiada sehelai daun di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar, dan daun menyumbangkan unsur hidup, yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bunga menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan, yakni sumber segala mata air kita, menerima semua air, sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 14. Jadi bagaimana di sini kembali dikatakan bahwa tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan itu yang tidak mempunyai suatu maksud untuk menggembirakan makhluk yang lain. Dikatakan bahwa burung yang terbang di udara pun mempunyai maksud Tuhan untuk menggembirakan makhluk yang lain. Begitu pula dengan bunga-bunga yang terbit dengan keindahannya yang dikatakan menghamburkan semerbak keharumannya, memamerkan keindahannya itu untuk bisa kita nikmati, untuk bisa binatang-binatang nikmati juga. Begitu pula dengan pohon-pohonan, bagaimana pohon-pohon menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh binatang-binatang, begitu pula dengan manusia juga. Jadi bagaimana di sini adalah maksud Tuhan bahwa dalam setiap hal yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang Tuhan ciptakan untuk motif egois, tetapi semuanya itu dimaksudkan untuk saling memberikan berkat bagi makhluk yang lain. Begitu pula dengan
manusia ini. Kita sebagai manusia, Tuhan tidak inginkan bahwa setiap berkat atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita hanya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa matahari pun dikatakan memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Dikatakan sama seperti lautan juga. Ketika ia menerima segala mata air, dikatakan ia menerima lalu kemudian untuk memberi. Jadi bagaimana itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah ialah sumber mata air kita. Dan ketika kita menerima mata air kehidupan itu, maka kita hendaklah menjadi sungai yang terus mengalirkan air itu, sehingga air itu boleh menjadi berkat bagi pohon-pohon yang ada di sekitarnya, ataupun dimanapun air itu berada, maka ia akan menjadi berkat lagi. Tetapi ketika kita berusaha untuk hanya untuk menahan untuk kepentingan diri kita sendiri, maka sungai itu akhirnya akan menjadi sungai yang mati, yang tidak akan menjadi berkat pada akhirnya. Dan sama seperti sini dikatakan bahwa kita pun harus memberikan berkat bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa berusaha untuk membuat diri Anda bahagia adalah pekerjaan yang buruk, bisnis yang tidak menguntungkan. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 56. Kebahagiaan terbesar yang dialami adalah dalam melakukan kebaikan bagi orang lain, dalam membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan seperti itu akan bertahan lama. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 161. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita berusaha untuk membuat diri kita bahagia, tetapi menggunakan jalur-jalur dunia, menggunakan kekuatan kita, dikatakan di sini menggunakan bisnis yang kita pikir itu menguntungkan diri kita, tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita itu tidak akan menguntungkan, dan itu adalah pekerjaan yang buruk. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukanlah berasal daripada hal-hal yang kita pikir itu bisa kita ciptakan dari dunia ini, tetapi kebahagiaan yang sejati itu dikatakan adalah dalam melakukan kebaikan bagi orang lain dan membuat orang lain berbahagia. Jadi bagaimana ketika kita bisa melakukan hal tersebut tanpa merasa itu adalah suatu beban, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita bisa membantu orang yang mungkin tidak bisa membalas kepada kita, itulah adalah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan ingin untuk kita rasakan ketika kita mempraktekkan hal tersebut. Dan di sini juga dikatakan kebahagiaan yang seperti itu akan bertahan lama. Jadi bagaimana kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sejati itu akan bertahan lama. Karena itu akan menjadi kesaksian hidup dan menjadi pengalaman kehidupan kita yang akan bisa kita teruskan, bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menerima kasih kita itu. Dan di sini melalui firman Tuhan yang begitu singkat ini, hendaklah ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita boleh mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain yang membutuhkan kasih daripada kita. Itulah yang harus kita dahulukan daripada kepentingan diri kita, kepentingan keluarga kita, sehingga kita akhirnya boleh mengenal karakter Tuhan itu melalui kasih yang kita bisa berikan kepada orang lain, dan kita bisa menerima suatu kebahagiaan yang bisa bertahan dengan lama karena kita akhirnya mengenal karakter Tuhan itu dengan sempurna. Dan itulah yang akan menjadi bekal kita pada akhir nanti, karena kita tahu bahwa kita hidup pada masa penghakiman. Kita tahu bahwa karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan itu harus kita ubah, dan karakter-karakter seperti Kristus inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita mempunyai bekal untuk berdiri pada hari depan, yang kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang mungkin sulit untuk kita pikir pada saat ini. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa itu adalah suatu hal yang mungkin ketika kita sudah mengenal atau sudah mempunyai pengalaman bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.